Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Rio Haji. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan berkelimpahan. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas impresi berkendara setelah 1000 km jarak tempuh yang sudah dilalui oleh Honda Vario 125 ini teman-teman. Apakah sudah ada kendala-kendala yang ada di Vario ini? Nanti akan saya sampaikan teman-teman di 1000 km pertama ini. Jadi kebetulan ini saya ada di Madiun ya. Kenapa saya ada di Madiun? Karena saya ada perlu ya untuk membeli buku di Gramedia. Jadi ini bukunya di bawah. Kebetulan saya juga lumayan suka baca buku teman-teman, karena di tempat tinggal saya tidak ada Gramedia, jadi saya harus ke Madiun. Ya lumayan lah, 1 jam perjalanan. Kembali lagi teman-teman di Vario ini, bagaimana sih pengalaman berkendara selama Vario ini sudah mencapai jarak tempuh sejauh 1000 km. Oke, jadi untuk kita mulai dari permesinan dulu ya teman-teman. Untuk mesin sih relatif aman teman-teman, belum ada kendala yang pernah saya rasakan, belum pernah. Ya mesin masih responsif gitu, masih nyaman, masih apa ya, masih terasa seperti motor baru gitu. Nggak ada kendala sih kalau permesinan. Untuk berdek-berdek juga belum ada, bunyi-bunyi yang aneh juga belum saya temuin. Lalu kita beralih ke apa ya, body aja lah, body. Ada beberapa body ya yang sudah tergores ya. Kalau ini memang kesalahan saya sendiri ya, sebenarnya tergores karena ini teman-teman, karena saya parkir di parkiran kantor, jadi tiba-tiba saya ambil motor pulang sampai rumah, kok ada karet di bagian sepak depan. Lalu untuk body nanti saya akan sampaikan ada beberapa kekurangan teman-teman, tapi nanti teman-teman. Lalu untuk kaki ya masih sama ya seperti sebelumnya ya, masih sama ketika motor ini baru datang ya. Ya terasa masih keras gitu ya, tetapi kalau kalau berboncengan itu terasa empuk teman-teman, baik sok belakang maupun sok depan, jadi terasa empuk gitu. Sorry. Dan itu sudah pernah saya buat boncengan ya, ada di video sebelumnya ya, yang judulnya touring ke Madiun itu.
itu saya boncengan dengan ponakan saya, itu ada perbedaan teman-teman, rasanya lebih empuk, lebih nyaman gitu. Tetapi kalau sendirian gitu ya terasa keras, apalagi joknya ini juga rasanya keras kalau diduduki, tapi kalau dipegang, ditekan gitu empuk rasanya. Lalu kita beralih ke ini teman-teman, penerangan lampu. Untuk lampu gimana ya, ya bisa dibilang cukup lah untuk keseharian, bisa dibilang cukup. Tapi kalau teman-teman membutuhkan untuk sering bepergian malam dan itu perjalanan yang jauh, saya sarankan untuk ini teman-teman, ditambah penerangannya atau di upgrade gitu ya. Untuk ban ya saya masih menggunakan ban dari pabrikan ya, IRC. Jadi bannya masih aman lah, masih nyaman lah, masih cukup untuk harian. Dan ini teman-teman kekurangannya yang sudah saya temukan. Jadi kekurangan ini muncul ketika kilometer itu sudah mencapai sekitar 700 atau 800 gitu ya, 700 sampai 800 lah. Jadi sudah mulai terasa nih, apa sih kekurangannya ini yang sudah mulai terasa itu, getar-getar di bagian sini teman-teman, bawah sini itu getar teman-teman. Mungkin kalau untuk laju kendaraan tidak mempengaruhi ya teman-teman, cuman kalau untuk kenyamanan saya rasa ini cukup mengganggu ya. Jadi ketika digas gitu, itu bunyi ter gitu teman-teman. Nah teman-teman dengar nggak kalau digas nih, saya gas ya, nah itu getar teman-teman, kedengeran. Padahal belum sampai 1000 itu sudah kedengaran gitu. Ya mudah-mudahan dari pihak Honda untuk produk-produk selanjutnya benahi ya, biar pengguna-pengguna motor Honda ini bisa awet gitu. Sebenarnya bisa sih dikasih apa ya, kasih ganjel gitu biar nggak getar bersuara gitu. Cuman ya gimana ya, motor baru gitu, belum ada 2 bulan sudah getar-getar. Tapi ya nggak apa-apa lah, nanti bisa diperbaiki bagian sini. Tapi untuk lain-lain saya rasa motor ini sudah sangat cukup ya, sudah sangat nyaman. Ini sudah 2 kali saya bawa ke Madiun, ya nyaman-nyaman, perjalanan jauh. Nih teman-teman dengerin, dengeran nggak? Ya teman-teman nilai sendiri ya. Kalau dari konsumsi bahan bakar ya teman-teman, selama 1000 km ini kita lihat ya, average-nya 44,9 teman-teman, hampir 45.
Jadi motor ini cukup irit teman-teman, ya lumayan irit. Kenapa saya bisa katakan ini irit? Ya karena saya sebelum menggunakan Vario ini, saya menggunakan motor Yamaha Jupiter MX tahun 2010. Jadi ya kalau mau dibandingkan dengan motor yang sudah 16 tahun yang lalu, ya pastinya ada perbedaan dari konsumsi bahan bakar teman-teman. Oh ya, ini Kota Madiun cuacanya mendung teman-teman, jadi nggak panas. Untuk lalu lalang ini juga cukup ramai, cukup padat. Ini Kota Madiun rapi gitu ya teman-teman, kelihatannya. Nih, kotanya tuh rapi, kecil tapi rapi, bersih, rapi gitu. Ya, selama ini saya tetap masih menggunakan ini teman-teman, bahan bakar pertama, belum pernah berpindah ke bahan bakar di bawahnya ya, atau di atasnya belum pernah. Jadi saya isi BBM terus menggunakan pertama. Saya pengen nyoba Shell sih, cuman di sini tuh kok belum ada ya. Mungkin kalau touring keluar kota yang ada SPBU Shell-nya, nanti saya akan isi. Ini buat selip-selip di perkotaan nyaman teman-teman. Sip. Oke, Mas. Jadi depan itu alun-alun Kota Madiun teman-teman. Nih, tarikannya enteng teman-teman. Mantap. Baik teman-teman, itu dulu video dari saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan keberlimpahan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye bye.